Kendala atau dan luaran, tidak ada kendala selama proses yang dilakukan karena kita kerjasama dengan langsung perusahaan pembuat pelek mobil yang ada di Tangerang Selatan, Tangerang Kota. Nah, luaran dari hasil penelitian ini nanti akan berupa jurnal dan akan kami terbitkan di Jurnal Prodi Teknik Mesin di Unpam, ya. Nah, harapannya nanti pengaruh proses casting terhadap kualitas bahan, itu ada suhu penuangan, kecepatan solidifikasi, perlakuan panas ini yang dilakukan di pabrik langsung di Tangerang. Baik, secara singkat dapat disimpulkan nanti hasilnya material FEA3 memenuhi spesifikasi hasil pengujian menunjukkan material memenuhi kriteria kualitas untuk komponen mobil. Nah, untuk analisis mikrostrukturnya memberikan wawasan tentang cacat dan struktur material. Nanti di-compare dengan hasil yang sebelumnya. Kemudian optimalisasi proses penting untuk menjaga material. Itu mungkin secara singkat yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu share atau yang perlu ditambahkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kusdi. Luar biasa, sangat cepat dan efisien Pak ya. Ya, Baik, singkat saja. luar biasa Pak Kusdi. Artinya Ya, saya sudah menangkap dari beberapa hal yang sudah Pak Kusdi presentasikan. Artinya kan berarti ketercapaian penelitian sebenarnya sudah selesai Pak ini ya. ya. Secara Sebagian sudah ada yang proses karakterisasi sebagian. Kalau baik. secara proses casting sudah. Artinya dari tujuan dari kegiatan tahun ini sudah selesai ya Pak ya. Sudah selesai, sudah Selesai selesai. ya. Baik. Kemudian berarti tidak ada kendala Pak selama ini Pak, selama setahun ini Pak. Alhamdulillah tidak ada kendala, semua berjalan dengan lancar. Yang menjadi kemarin kendala itu hanya surat perizinan atau kerjasama dari prodi teknik mesin dan perusahaan pembuat pabrik pelek tersebut. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Sudah, berarti arti overall sudah nggak ada masalah Pak ya untuk saat ini Alhamdulillah. Pak ya. Berarti saya tidak akan mencatat ada kendala Pak ya. Artinya Ya, overall sudah tidak ada kendala. Terus ketercapaian kan dari tujuan kita dari penelitian kan sudah memenuhi Pak ya. Kemudian ya, juga Bapak sudah memaparkan untuk dampak penelitian ya. Dampak itu inovasi ya. Artinya kan Bapak kan langsung link ke stakeholder Pak ya, ke industri ya, Pak ya. betul, Industri betul, berarti sudah ada nampak istilahnya itu produk atau mungkin semacam hasilnya Pak ya untuk atau nilai manfaatnya bagi apa bagi betul. industri Pak ya seperti itu. Ya. Kemudian untuk ini Pak untuk luaran Pak ya. Luaran itu rencana gimana Pak? Rencana luaran Pak jurnal Pak. Luaran itu rencana akan saya terbitkan di jurnal yang ada di Teknik Mesin, baik itu Ciptek, kemudian Cakram ya. Jadi nunggu yang kira-kira kuotanya ada. Lagi lagi direncanakan Pak Kusdi ya? Lagi Insya Allah direncanakan ya? ya. Iya. Baik baik. Oke, oke. Kemudian sejauh mana Pak kesiapannya Pak? Apakah sudah mulai drafting atau bagaimana Pak? Kesiapan Ya. ini Pak, papernya Kesiapan Pak. apa? Papernya, Karakterisasi atau papernya Pak. dalam Papernya Pak. tulisannya? Iya, penulisannya lah, paper lah penulisannya bagaimana Oh, Pak? papernya, iya. Iya, Selama ini sekarang ini kita sedang menunggu hasil dari karakterisasi SEM, kemudian hanya itu SEM sama uji kekerasan yang sedang kami tunggu. Insya Allah dalam waktu dekat sudah selesai, sudah ada tapi hasil. masih dalam bentuk valuasi data artinya Pak ya, belum masuk ke drafting Pak ya. Belum, ya, belum, Belum Pak ya, baru kesiapan apa data-data data-data teknis Pak ya. belum, ya. Mungkin Baik, baik. bulan-bulan Juli lah sudah oke. Sudah Rencana selesai. kapan Pak rencana mau submit Pak di tahun ini Pak? Juli akhir lah sudah selesai semuanya. Oh gitu ya, berarti Juli akhir itu sudah submit Pak ya. Submit itu Ya, artinya sudah drafting, sudah submit Pak gitu ya. ya. Bulan Juli Pak ya. Baik, baik, baik. Baik. Nah, ini yang keterkaitan Pak topik Pak. Ini kan juga topik kegiatan Bapak itu ke mata kuliah itu ada nggak Pak? Oh iya, Apa tuh Pak? eh, Gimana Pak? keterkaitan dengan mata kuliah elemen mesin satu, kemudian proses produksi,
kemudian itu mekanika kekuatan material. Baik, baik ya. Berarti memang sudah beberapa ini Pak ya, beberapa mata kuliah sudah memang sudah Sudah tercover semua. tercover ya. Jadi Ya, implementasi ke penelitian Bapak ya seperti itu ya Pak ya. betul, betul. Baik, baik. Nah, ini untuk rencana ini Pak, selanjutnya Pak, tahun depan Pak, semester depan Pak, kira-kira Pak, apa ingin dilanjutkan lagi atau tidak Pak? Seperti itu. Ya, dari pengamatan atau mungkin nanti apa namanya hasil dari ini, dari yang sekarang kita buat, ini uji kekuatannya, diuji dengan kesesuaian lalu nanti akan standar ada dari sesi tanya jawab. Sesi tanya perusahaan. jawab Apabila nanti nanti ada kekurangan, nanti akan ditambahkan beberapa mungkin teknis baik ada komposisi sisa materialnya waktu, ditingkatkan. maka akan dibuka Nanti dilihat hasil setelah untuk semua karakterisasi material yang sudah yang ditanyakan diproses nanti seputar yang sudah yang saya sekarang ini. di grup ya. Baik Pak. Berarti memang masih ada ini Pak ya, terus berlanjut Pak ya. Nextnya masih ada nextnya. Memang kalau penelitian yang bagus tuh memang kita multi years Pak ya, ada Betul. dari awal sampai intermediate sampai ke bidang hulu hilir Pak seperti itu ya. Jadi ada Betul, iya. keterkaitan, jadi nggak akan terputus satu penelitian. Ya, tidak stuck di sini aja. Ya, itu yang mungkin yang harus kita harapkan seperti itu Pak ya, kayak gitu ya. Betul. Baik, baik, baik. Baik Pak Kusdi, itu 8 menit Pak ya, ini luar biasa nih. Ini kita sudah menangkap dari hasil-hasil yang ada, semuanya kendala dan sebagainya Pak Kusdi. Terima kasih atas presentasi Pak Kusdi. Baik, terima kasih Pak Kusdi. Ya, terima kasih banyak. Beri aplaus pada Pak Kusdi ya, luar biasa. Ya, terima kasih Baik, banyak. terima kasih Pak Kusdi. Baik, nah kemudian beranjak kita ke kode A2 yang akan dipresentasikan oleh Bu Edi. Mungkin nanti silakan Bu Edi untuk klik tombol klaim ya nanti ya. Claim house-nya. Sebentar, Pak. Ya. Muncul belum ya share screen-nya ya? Bentar. Sudah terlihat Ibu? Sudah ya? Ya. Bu Sylvie suaranya agak pelan. Oh gitu ya Bu. Ini kedengaran nggak Bu? Sudah kedengaran ya Bu ya? Siapa? Untuk Saya dengar ini. Kedengaran Bu? Silakan Bu Edi. Ya, terima kasih. Saya akan pagi ini membawakan saya hasil penelitian kami atas nama saya pastikan ya Pak Deden dan hasil penelitian saya. Entah ada yang, mohon maaf Bu Edi, ada yang bocor ya? Dan karakterisasi awal Bu Edi, di mohon maaf Bu Edi, stop dulu Bu Edi. Ada yang bocor nih suaranya nih. Udah, oh ya. Bu Edi silakan Bu Edi. Saya agak bocor nih. Ahmad Royani ya. Ya, sebelah-sebelah ini banyak yang teratur. Ya. Mbak Pipit, kalau ada suara bocor Mbak Pipit, punten, aku nggak kedengaran Bu Edi suaranya. Udah ya? Belum dengar ya? Oke, silakan Bu Edi. Lanjut Bu. Jadi penelitian ini atas nama saya, Pak Samanto, Pak Deden, dan mahasiswa Reza Rizky Fauzan. Kebetulan mahasiswa ini bimbingan skripsi saya, tapi di bawah supervisor Pak pembicara yang pertama tadi Pak Gusti Priyono, baik dari segi pengadaan bahan, kemudian pengujiannya, saya hanya mengemasnya dalam bentuk skripsi yang terakhir. Kemudian tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh struktur mikro terhadap variasi yang bola miring 1:2, 1:3, 1:4. Kemudian yang kedua, pengaruh kekerasan terhadap variasi bola miring. Kemudian batasan masalahnya, sampel yang digunakan ini dari besi, aluminium, dan kromium dengan pembandingnya seperti tertera di dalam PowerPoint-nya. Dan waktu miringnya 5 jam, konversinya dilakukan dengan tekanan 20 ton, sehingga bentuk pelet dengan diameter 12 mili dan ketebalan 3 mili. Rakuan panas dengan temperatur sekian, kemudian pengujian dilakukan dengan SEM dan XRD dan juga kekerasan, tapi kekerasan karena masalahnya perawatannya tidak secanggih Pak Kusdi pakai grill atau yang lain, mahasiswa itu menggunakan ekotip yang sebetulnya bukan pada rosnya, tapi sebagai hasil studi saya rasa ya sudah apa adanya, karena kemudian pun ketebalannya tidak terlalu besar. Dan yang langkah pertama dalam metodologi adalah pembuatan spesimen atau preparasi spesimen. Pembuatan spesimen dari 3 struktur yaitu besi, kemudian kromium dan aluminium, tentunya dengan pembanding dari bola miringnya
1:2, 1:3, 1:4. Kemudian tiga sebelum tadi dicampur, kemudian dibentuk, sintering, kemudian digiling dan sebagainya sehingga menjadi produk jadi yang berupa pelet tadi. Seperti ini yang diuraikan, kemudian hasil dari struktur mikro dari 1:2, 1:3, 1:4 adalah seperti ditunjukkan pada gambar ini, dan datanya akan di Excel-nya akan kelihatan massa dan atomnya. Kita lihat di rasio 1:2, kemudian 1:3, 1:4, kemudian atomnya dari 1:2, 1:3, 1:4. Dari hasil tersebut, maka kita bisa melihat bahwa hasil yang paling besar besinya di sini di 1:2, kemudian rasionya tentunya juga di 1:2. Kemudian karena mahasiswa itu hanya mengolah struktur mikro itu dirasa masih kurang, akhirnya dia berusaha untuk melihat potensi lain yang bisa dilakukan dengan gambar struktur mikro. Dia lihat ada jurnalnya Batan juga yang menggunakan analisa diameter dari XRD, kemudian dilakukan proses dengan otomatisasinya software, dan dilakukan dengan hitungan cut off dan threshold. Cuman masalahnya di sini saya apresiasi karena dia sudah satu langkah dia lakukan, cuman masalahnya data yang dia peroleh hanya minim sehingga diidentifikasikan. Apa? Lanjut Bu Edi. Ya. Lanjut Bu Edi, saya lanjut aja. Suaranya nggak dengar. Halo. Silakan Bu Edi, lanjut. Ya, jadi dari hasil struktur mikro dengan SEM itu kita lihat dari 1:2, 1:3, 1:4, kemudian kita proses dengan softwarenya, kita lakukan ada 2 langkah, kemudian dari sini kita akan lihat hasil perhitungannya. Jadi penghitungan ukuran partikel dari kita menggunakan image yang free ya, kita dapatkan nilai sebesar segini. Sebetulnya ini tidak boleh dirata-rata karena masing-masing pembanding itu akan tampil, tapi karena di sini gambarnya blur sehingga akan menyulitkan. Jadi yang data yang terlihat baik hanya pada 1:2 karena memenuhi syarat, 1:3 dan keempat tidak ada. Ya karena mungkin kesulitan pendanaan ya kalau datanya banyak, apalagi pakai SEM. Kemudian ini perbesaran juga dilakukan hanya satu jenis 250. Jadi kalau untuk analisa software ini harus banyak, semakin besar perbesarannya akan menghasilkan data yang lebih baik lagi. Tapi karena ini hanya terbatas, mereka sudah lakukan satu langkah lebih awal itu lebih baik. Kemudian uji kekerasan di sini juga sebetulnya ada kendala ya, harusnya tidak pakai bunga. Tapi karena tidak ada peralatan lain sehingga mahasiswa itu menggunakan alat yang ada di teknik mesin, sehingga hasilnya seperti pada gambar pengujian kekerasan menggunakan testur seperti yang dihasilkan di sini, terlihat bahwa hasil yang terbaik memang di bulan miring di 1:2. Kemudian kesimpulan hasil pengujian tentunya yang terbaik dari skala macam tadi adalah 1:2. Kemudian hasil kekerasan juga seperti itu. Jadi semakin tinggi bola miringnya, kekuatannya akan semakin tinggi. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Penelitian ini masih banyak kekurangan karena mahasiswa yang masih dan datanya hanya satu paket yang dia terima sehingga nanti apa-apa ya hasilnya seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang tidak yang apa ya, yang kalau di mute semua ya, di mute ya kalau misalnya. Ini tadi agak sedikit suaranya agak sedikit ini ya, sedikit nggak jelas gitu ya. Baik, Bu Edi, ada beberapa pertanyaan Ibu yang mungkin saya sampaikan ke Ibu ya seperti itu tentang ketercapaian kegiatan Ibu ya, dari tujuan yang Ibu Edi lakukan itu bagaimana Bu? Apakah sudah tercapai semua atau bagaimana Bu Edi? Silakan Bu Edi.
Ya, ini berhubung skripsi mahasiswa tentunya sudah selesai untuk tahap ini karena hanya terbanding dan hanya satu data aja. Sebetulnya kalau penelitian yang baik tadi yang seperti kata Pak Dadang memang multi-year, kemudian parameternya juga banyak dan tidak dilakukan hanya sekali. Memastikan apakah data yang kita punya satu itu sudah valid atau belum, minimal itu paling tidak tapi ini karena semuanya satu data kemudian mau kita apain juga kita agak bermasalah karena minimalis tadi. Dari minimalis itu apa yang bisa kita lakukan dengan hasil maksimalis ya seperti ini hasilnya. Baik Bu Edi. Jadi Artinya saya rasa untuk tahap ini sudah selesai. iya, iya. Artinya kan tahun ini ya Bu ya, di tahun ini sudah apa ya sesuai dengan tujuan yang Bu Edi lakukan ya sesuai proposal yang ada gitu ya Bu Edi ya. Kemudian yang poin 2 untuk dampak ya Bu ya atau dampak masyarakat ada nggak Bu? Kira-kira Bu bisa sampaikan Bu? Dampak penelitiannya atau ya impaknya apa? Sebetulnya masih ya, dampak secara langsung Atau potensi Bu, potensi ya. Potensinya gimana potensinya? Ya potensi sebetulnya ini yang bisa langsung dirasakan oleh tentunya mahasiswa atau peneliti yang sedang berusaha untuk meneliti tentang material sains. Karena ini ada gambaran secara kasar bahwa metalurgi sebut FECRAL itu dengan pembanding seperti ini, bola milik seperti ini, itu hasilnya seperti ini. Jadi hanya skala mikro aja. Baik. Baik. Jadi kendalanya ada Bu, kendala terbesar dari penelitian Ibu ya tahun ini ya Bu ya. Kendala yang paling besar yaitu tadi datanya sangat minim, jadi saya mau ngutak-ngatik yang lainnya agak sulit ya Pak ya. Iya. Atau alat atau peralatan atau mungkin fasilitas dan sebagainya Bu mungkin saya sampaikan Bu Ti. Hingga membuat data itu menjadi minim seperti itu. Atau gimana Bu Bedi? Kendala-kendalanya. Selain data ya Bu ya. Kendalanya kan kita ada dua tujuan tadi. Kalau tujuan sampai tadi kita lakukan di luar seperti di bawah supervisor Pak Rosdi, tentunya kita sudah yakin. Masalahnya di sana bisa banyak, tapi pendanaannya juga tentunya memakan yang cukup. Jadi pada saat itu hanya dilakukan sekali, kemudian yang kedua uji kekerasan harusnya juga dilakukan dengan alat yang lebih baik lagi, tapi dilakukannya di teknik mesin tentunya dengan peralatan yang jauh di bawah standar ya. Iya Bu Edi, artinya memang kendala fasilitas ya Bu ya, artinya fasilitas di mana misalnya dengan kekerasan ini yang harusnya seperti ini, jadi ternyata kita memakai yang lainnya, jadi sehingga data menjadi minim, data menjadi lebih kurang apa ya, kurang bobot lah gitu. Seperti itu ya Bu Edi ya, kayak gitu kan, seperti ya. Kemudian yang ini Bu Edi, yang untuk luaran Bu Edi, yang itu gimana Bu Edi, luarannya ya dijanjikan yang di proposal tuh gimana Bu? Luarannya udah Luaran, ya. Masuk ke jurnal. Sudah Bu ya? Untuk masuk ke jurnal Cakra. Oh sudah Bu ya? Artinya sudah dalam bentuk drafting atau sudah submit? Belum, sedang dalam tahap ini, tapi draftnya sudah. Oh sudah, artinya sudah submit ya Bu ya? Ya. Oh, sudah submit itu ya? Artinya sudah submit ya Bu, submit. Jadi submit kemana Bu? Cakram. Cakram ya? Untuk bulan? Ya, yang akan tahun ini ya? Tahun ini Bu ya? Baik. Artinya luaran sudah selesai Bu ya? Oke, baik. Oke Bu. Nah, untuk keterkaitan topik Bu, jadi topik kegiatan Ibu Edi gimana dengan mata kuliah? Ya, keterkaitan topik dengan materi kuliah itu yang pertama tentunya metalurgi fisik ya, karena ini metalurgi sebut. Kemudian yang kedua material teknik, karena kalau ini jadi suatu rekomendasi, maka dia akan mengarah ke sana. Baik. Memang betul Bu. Saya juga dosen juga sih. Artinya keterkaitan Ibu memang luar biasa ada di Medfis dan material teknik ya Bu ya untuk kegiatan Pak Bu Edi tahun ini ya Bu seperti itu. Nah untuk rencana tahun depan Bu gimana Bu? Ada nggak keterlanjutan lagi Bu? Semestinya proyek-proyek seperti ini sudah nggak ada di Pak Kusdi karena supervisornya Pak Kusdi ya. Mungkin bisa tanya ke Pak Kusdi apakah ini akan ada lagi yang akan datang, saya kurang tahu karena sepertinya sudah berhenti. Ya artinya ini untuk tahun pertama dan tahun terakhir Bu ya, Bu Edi ya. Artinya nanti next ya. Belum ada rencana untuk melanjutkan atau ingin meningkatkan lagi atau bagaimana, belum ada Bu ya untuk kegiatan ini Bu ya. Tahu. Betul. Baik Ibu Edi, terima kasih atas presentasi yang luar biasa Bu Edi.
Baik, terima kasih Bu Edi. Ya, kita beri aplaus pada Bu Edi. Oke, terima kasih Bu Edi. Untuk yang selanjutnya untuk kode A3 ya kepada Pak Farid Wasdi, mohon dipersiapkan ya untuk ini, untuk slide-nya. Silakan Pak Farid. Selamat pagi Pak Gadang. Ya, pagi. Izin saya Bu Edi, mohon itu dimatikan dulu itunya. Sebentar. Baik, baik, baik. Kalau ini nutup master. Yang share screen-nya Bu Edi dimatikan Bu. Klik aja. Ada kok di paling atas tuh kayaknya sih ya. Ini nutup filenya ini gimana? Kasih tutup. Ya, oke, silakan Pak Farid. Nggak nutup. Udah beres Bu Edi. izin sudah terlihat Pak Terlihat Gadang? Pak Farid, Oke. terlihat jelas. Baik, silakan Pak Farid. Terima kasih. Waalaikumsalam. Izin saya menyampaikan mengenai penelitian di tahun 2023-2024 yang mengenai judul pengamatan ketahanan laju korosi terhadap material stainless steel HL201 dan stainless Eko Hari yang akan penelitian ini. Latar belakangnya mengenai logam stainless steel yang material tersebut pastinya mempunyai sifat fisik dan mekanik yang berbeda tergantung unsur pembentuk. Kemudian juga kita mencoba untuk memperbaiki sifat-sifat fisik dan mekanik dari set logam untuk memaksimalkan dari pemakaian dan proses pembuatannya. Nah, juga yang keempat adalah unsur material yang tepat akan mempengaruhi ketahanan korosi logam. Yang terakhir adalah kita ambil sampel di stainless steel HL201 dan stainless steel HL304 untuk yang akan kita teliti di penelitian ini. Kemudian rumusannya untuk mencari tahu berapa laju korosi terhadap material kitchen set stainless steel HL201 dan stainless steel HL304 terhadap cairan cuka dan air garam. Oke, kemudian yang keduanya berapa ketahanan korosi terhadap cairan cuka dan air garam. Oke, saya lanjut langkah-langkahnya adalah dari mulai kita penyediaan alat uji sampelnya, kemudian memvalidasi ukurannya, kemudian membersihkan alat ujinya, pembuatan larutan ujinya, kemudian kita masukkan sampel ke alat uji, kemudian dengan adanya memberikan sumber arus, dan yang terakhir kita setting tegangannya dengan DC ya, kemudian yang terakhir untuk membersihkan alat uji. Hasil penelitiannya kami lakukan pengujian dengan menggunakan pengamatan scanning elektronik mikroskop dengan hasil pengujian bahwa material stainless steel HL201 yang diberi tegangan sebesar 1 volt terlihat beberapa unsur yang terkorosi. Kemudian juga kita uji dalam beberapa waktu dan variabel tegangan juga dengan hasil yang memiliki hasil yang berbeda. Kemudian kesimpulannya adalah pada pengujian korosi masing-masing sampel plat stainless steel HL201 dalam 9 kali pengujian spesimen yang diberi tegangan antara 1 sampai 16 volt dengan proses oksidasi oleh media campuran larutan garam dan cuka memiliki rata-rata laju korosi MRA sebesar 1,0434386 mm kubik per second. Kemudian hasil yang kedua adalah pada pengujian laju korosi plat stainless steel HL304 dalam 9 kali pengujian spesimen yang diberi tegangan 3 hingga 13 volt dengan proses oksidasi memiliki rata-rata laju korosi 0,925707 mm kubik per second. Yang ketiga adalah perbandingan dari pengujian spesimen stainless steel HL201 dan stainless steel HL304 dengan elektrolit campuran garam dan cuka
didapat laju korosi yang paling tinggi adalah plat stainless steel HL201. Kemudian yang keempat, perbandingan dari pengujian spesimen stainless steel HL201 dan stainless steel HL304 dengan elektrolit campuran garam dan cuka, didapat ketahanan korosi yang paling tinggi adalah stainless steel HL304. Nah ini izin Pak Gadang saya sampaikan mengenai kendala dan rencana luaran. Untuk penelitian kami merencanakan untuk dilanjutkan pastinya dengan sampel dan material yang berbeda. Kemudian juga kami berharap hasil penelitian ini dapat jadi rujukan mahasiswa dan peneliti lain untuk melakukan dengan objek yang berbeda. Kemudian mudah-mudahan hasil penelitian berguna juga menjadi rujukan bagi mahasiswa dan peneliti lainnya. Dan kendala yang dihadapi sejauh ini adalah uji dan alat monitoring. Karena kami menggunakan alat monitoringnya di lab teknik mesin di Universitas Pamulang. Mengenai luaran, kami saat ini lagi proses drafting jurnal dan rencana akan kami ajukan ke jurnal teknik mesin Universitas Pamulang, baik Piston, Jiptek maupun Cakram. Untuk keterkaitan terikatan dengan mata kuliah, ini ada di proses produksi, teknik manufaktur, mekanika kuarter material, dan material teknik. Demikian Pak Gadang dan rekan-rekan semua. Baik, terima kasih Pak Farid atas prestasinya luar biasa Pak Farid. Seperti itu. Jadi memang jadi untuk ketercapaian penelitian Pak Farid artinya sudah selesai Pak ya, sesuai dengan Sudah, proposal Pak. Pak. Sudah Betul. selesai Pak. Baik, baik. Kemudian untuk dampak Pak, jadi kan kita perlu dampak atau outcome-nya lah untuk penelitian Pak Farid, apa Pak kira-kira bisa sampaikan Pak? Oke, untuk pertama, untuk outcome-nya, pertama bagi mahasiswa juga, ini bisa menjadi rujukan untuk melakukan penelitian baik untuk tugas akhir maupun untuk jurnal bagi peneliti yang lainnya. Yang kedua, ini menjadi rujukan dalam pemilihan material dan pengolahannya atas resiko terjadinya korosi, Pak. Baik Pak, berarti memang untuk rujukan Pak ya? Rujukan. Iya Pak, rujukan. Jadi kendala yang besar itu adalah sampel uji Pak ya? Sampel uji sama alat monitoringnya, Pak. Alat monitoring ya? Ini sampel uji itu sampel yang 304, stainless steel-nya, betul, yang 201. Artinya kendala itu artinya penyediaan bahan-bahannya Pak ya? Bahan-bahannya betul Pak. Iya, bahan-bahannya dan juga alat monitoring yang mungkin di Umpama nggak ada ya Pak ya? Emang harus alat monitoring korosi mah harus di mana di BRIN atau di mana Pak instansi lainnya gitu Pak. Baik, baik. Berarti kalau untuk luaran penelitian Pak, berarti sudah dalam bentuk masih dalam bentuk drafting Pak ya? Masih drafting Pak. Betul. Drafting, kemudian kesiapannya baru drafting Pak ya, baru penulisan jurnal Pak ya seperti dia. Ya. Rencana mau diterbitkan di tahun ini Pak atau bagaimana Pak? Rencana tahun ini, mudah-mudahan kami selesai di bulan Juli besok untuk kami ajukan ke tim jurnal di Unpam ya, teknik mesin Unpam. Baik Cakram atau Piston atau mana Pak gitu seperti itu. Betul. Udah ada ini Pak, udah ada ancar Pak. Oh saya ke Cakram Pak atau gimana Pak? Saya sih akan melihat dalam yang terdekat aja Pak, yang nanti akan jurnal yang akan dibuka dalam waktu dekat. Iya. Artinya tahun ini Pak ya, nanti tahun ini. harus bisa submit Pak ya. Baik. Untuk keterkaitan topik aku tadi nggak nyimak Pak ya. Jadi apa tuh Pak? Material teknik, kekuatan material ya. Kekuatan material Pak ya. Iya. Saya juga dosen material teknik juga ada keterkaitan Pak untuk korosi Pak. Kekuatan material. Baik Pak. Oke, berarti artinya nanti untuk keberlanjutannya pengembangan berikutnya ada Pak? Pertama rencananya kami akan coba cari dulu mengenai alat monitoringnya Pak. Iya. Kalau memang ada yang lebih memenuhi, kami akan lanjutkan dengan sampel material yang lainnya Pak. Baik Pak. Saran saya sih Pak, kalau misalnya untuk nanti akan fokus ke bidang korosi, nanti bisa mungkin kalau di Pamulang nggak ada alatnya Pak ya, nggak ada alatnya. Kemungkinan sih kalau untuk alat itu bisa ke BRIN Pak, BRIN Serpong Pak, atau Bapak mungkin dengan metode pengujian lainnya Pak bisa Pak. Dengan metode, kalau Bapak tahu metode pengujian weight loss Pak, metode kehilangan berat bisa. Tapi kalau ya itu bisa. Jadi kalau namanya korosi itu ada dua, ada uji listrik
ada uji korosi, ada uji hilan berat seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk hilan berat, untuk stainless steel kayaknya nggak bisa Pak, agak sulit Pak, karena memang uji korosi sangat kecil sekali. Jadi saran saya itu nanti kalau misalnya nanti ada keberlanjutan lagi, saran saya itu bisa kontak ke mungkin ke ini ya, ke periset Green lah. Itu Oke. ada itu yang memang spesial di bidang metalurgi dan korosi Pak, seperti itu untuk nanti ke depan, agar nanti ada semacam kerjasama dengan mereka sehingga bisa Bapak bisa memanfaatkan apa namanya alat-alat ya, alat tersebut sehingga dapat meningkatkan apa namanya validitas, kualitas dan sebagainya Pak untuk kegiatan penelitian di bidang korosi Pak Farid. Baik Pak Farid, terima kasih Pak Farid atas presentasinya luar biasa. Baik, mungkin kita berit lagi ke sesi berikutnya ke Pak Swendi ya. Pak Swendi siapa Pak Swendi untuk slide-nya? Pak Swendi untuk mempersiapkan presentasinya Pak Swendi. Terdengar Silakan. Pak suaranya Pak? Halo? Halo Ya. Pak. Oke, share screen ya Pak. Ya silakan Pak. Share screen. Sudah terlihat Pak? Ya silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Dadang. Ini Pak Gadang, sorry. Ya, dari penelitian saya mengambil judul filter asap knalpot sepeda motor dengan media batu zeolit. Saya berpartner dengan Pak Deddy Suryaman. Jadi zeolit itu adalah mineral aluminium silikat yang memiliki struktur kristal unik dengan pori-pori ukuran mikroskopik. Zeolit dikenal dengan kemampuannya dalam menyerap, memurnikan, dan mengkatalis berbagai proses kimia. Nah, dengan mempunyai karakter tersebut, bahwa yang namanya kristal zeolit itu, struktur zeolit itu ada rangka teatral, pori, saluran, dan variasi komposisi. Karena di Indonesia kita paling banyak ya bahan atau batu zeolit yang ada. Memang batu zeolit itu banyak dipergunakan dalam segi untuk peternakan, untuk zat tambah makan seperti sapi, kerbau, dan segala macamnya. Dan di sini kristal zeolit itu saya gunakan untuk yang namanya memfilter asap knalpot yang sangat berbahaya di udara. Nanti dia akan menjadi sebuah adsorben selektif, menyerap berbagai zat berdasarkan ukuran dan polaritas molekul, sama sebagai katalis efisien. Ini bisa bereaksi jika di atas suhu knalpot itu 100 derajat Celcius. Nah, ini kami sudah melakukan pengujian. Ini ada filter zeolit streamin. Nah, ini ada kawat streaminnya, dikasih ada batu 5 mm, ada 10 mm dan 15 mm. Dan ini ada filter zeolit semen. Ya, filter zeolit semen. Jadi dicampur semen putih gitu loh. Ya, kita samakan dengan 5 mili, 10 mili, dan 15 mili. Dari data hasil pengujian ini didapat yang tanpa filter. Kita sudah melakukan pengujian dengan emission analyzer, ada CO, HC, CO2 3,6, 670, 9,6. Ini dari model A sampai L. Kita sudah melakukan pengujian, didapatlah pengujian emisi analyzer menggunakan filter dan mengalami yang namanya penurunan dalam untuk menurunkan atau menangkap dari zat-zat yang keluar dari knalpot yang dihasilkan oleh bahan bakar. Contohnya karbon monoksida, ya. Dengan model streamin A dapat mereduksi gas CO 3,06% dengan tidak menggunakan filter model, gas CO 3,60, dapat diturunkan gas CO-nya 0,4%, dan batas CO yang diperbolehkan oleh SK Menteri nomor 5 2009 ada CO 4,5. Jadi hasil penelitian ini berhasil untuk data hidrokarbon. Ini kita sudah mendapatkan hasil yang lumayan signifikan, ya, peak, dapat mereduksi gas hidrokarbonnya 460 ppm. Nah, ini kami sudah melakukan. Terus ada lagi untuk
CO-nya, karbon dioksidanya. Model K dan L dapat mereduksi gas CO2 7,8% dengan tidak menggunakan filter model zeolit. Gas CO2 9,6% dapat diturunkan CO 2,1%. Jadi filter zeolit ini mampu menurunkan atau mereduksi dan mengkatalis asap knalpot yang dihasilkan dari motor bakar. Kami melakukan ini ada beberapa pertimbangan karena di kawasan daerah Jakarta, Tangerang itu polusi asapnya itu sangat tinggi, maka kami membuat filter zeolit. Gitu. Ini tidak dimasukkan ke dalam sebuah knalpot, tapi kita tambahkan di ujungnya ada casingnya, jadi nggak perlu dibongkar, dimasukkan di dalam pembolok di knalpot gitu loh. Nah, bahwa dapat disimpulkan tahu dari mana itu bisa berhasil, dan kita melakukan yang namanya pengujian porositas bahan vital streaming. Nah ini mempunyai sifat absorben yang mampu menyerap 30% dari beratnya, menandakan jika zeolit direndam minimal 1 jam akan menyerap secara maksimal, dikarenakan perendam filter di air harus sama dengan pengujian emission 300 derajat Celcius, porositas bahan 0,3652%. Hal ini disebabkan model L mengalami penurunan berat filter dikarenakan proses aktivasi 300 derajat Celcius dari berat awal 400,5 menjadi 335 gram berkurang 100 gram. Pengujian porositas bahan berat filter bertambah yaitu 527 gram. Semakin besar kadar air yang terserap oleh batu zeolit, maka semakin banyak ruang pori-pori untuk penyerapan gas kendaraan motor. Nah, kesimpulannya, ini kami ada 4 kesimpulan. Filter zeolit streaming model A dapat mereduksi karbon monoksida 3,06%, hidrokarbonnya 460 ppm dan mereduksi karbon monoksida 8,3. Filter zeolit tipe L, CO-nya 3,23, hidrokarbonnya 503 ppm dan mereduksi karbon monoksida 7,8%. Nah, jadi itulah yang saya bisa simpulkan Pak Gadang dari hasil pengujian kami. Baik, terima kasih Pak Suhendi yang penelitian luar biasa Pak Suhendi, artinya sudah aplikatif nih ya, artinya saya sudah membayangkan nanti hasil dari ini adalah untuk inovasi untuk mereduksi emisi ya Pak, emisi gas buang kan motor kan dengan filterisasi zeolit Pak, seperti itu. Ini luar biasa Pak, artinya sudah nampak dampak nanti potensi penelitian Pak ya ke masyarakat atau industri ya seperti itu akan produksi bahan-bahan untuk absorber ya untuk penyerapan gas-gas buang. Baik, untuk ketercapaian Pak, ketercapaian penelitian gimana Pak? Apakah sudah selesai sesuai dengan tujuan? Sudah selesai Pak dengan yang diinginkan, dengan sesuai standar. Kita sudah cuma hanya bentuknya saja ya kurang casingnya kurang bagus gitu loh. Biasanya kan kalau untuk produksi massal untuk secara ilmiah itu kan kalau untuk dijual itu kan harus diperbagus dan cara modern, tampilan sudah menarik lah. Ya, tapi karena ini ya. Tapi kan ini kan karena kita baru tahap pengembangan dan penelitian Pak ya, artinya kan nanti ada mungkin nanti ke depan mungkin tahun berikutnya mungkin Pak Suhedi bisa bisa melanjutkan lagi ya penelitian lebih lanjut kan untuk meningkatkan performa lagi Pak ya, seperti itu Pak ya. Kemudian untuk kendala Pak, ada kendala Pak selama ini Pak? Kendala alhamdulillah tidak ada Pak, karena tidak ada, Pak, ya batu zeolit itu gampang ditemukan Pak, dan pengujiannya tidak terlalu rumit lah, cuma uji emisi gas buang sama struktur dari batu zeolit tersebut. Jadi tidak ada kendala teknis Pak ya dari pengujian, dari bahan, semua aman Pak ya semuanya Pak ya? Aman semuanya Pak. Aman Pak ya. Nah kemudian Pak untuk keluaran Pak, penelitian menjanjikan Pak Suhedi bagaimana Pak? Saya sudah melakukan drafting, tinggal untuk melanjutkan aja ke JIPTEK atau ke Cakram Pak. Oh berarti sudah satu paper Pak ya, drafting Pak ya? Iya drafting, sudah tinggal diturunkan dikit lagi Pak. Berarti saat ini Pak Suhendi sedang drafting paper Pak ya? Iya betul Pak. Rencana mau di mana Pak publikasinya Pak? Rencananya? JIPTEK Pak, boleh JIPTEK saya. JIPTEK Pak ya. Sudah ini Pak sudah diproyeksikan di bulan apa Pak? Terbitnya Pak? Iya,
Mainnya sih master ini tapi ada kesibukan Pak. Oh iya, berarti tahun ini Pak ya? Iya, betul. Tahun ini ya, baik tahun ini ya Logitech. Ya. Nah, untuk keterkaitan topik Pak, Oh, topik penelitian dengan mata kuliah apa Pak kira-kira Pak? ya manufaktur Pak. Manufaktur Pak ya? Ya, manufaktur. Condongnya ke manufaktur. Manufaktur atau mungkin pemilihan bahan dan proses Pak ya? Iya, pemilihan bahan dan proses. Betul. Itu saya ngajar Pak. Ya. Iya. Oke, baik, pemilihan bahan dan proses ya, proses. Nah, untuk ini Pak, kan pasti kan ada namanya keberlanjutan lagi Pak. Iya. Apakah nanti tahun depan ada lagi Pak untuk yang tema yang lebih ini lagi Pak, sama atau mungkin nanti untuk meningkatkan lagi performa lagi Pak, gimana Pak? Oh, mungkin beda judul lagi ya Pak. Mungkin ada yang lebih modernisasi lagi dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan yang ada Pak. Kalau mungkin yang ini kita harus mungkin kalau di mobil-mobil otomotif atau dunia otomotif udah mulai canggih ya. Katalytic converternya udah ada yang menggunakan kuningan ataupun dari emas dan segala macamnya Pak. Baik Pak, artinya bisa dilanjutkan lagi mungkin dengan absorber yang berbeda Pak ya, seperti itu Ya, Pak ya. betul Pak. Variasi ya Pak Ban. Ya. Baik, Pak. Baik Pak Swedi, terima kasih Pak Swedi atas presentasi luar biasa Pak. Kami sudah menangkap semuanya gitu. Baik, terima kasih Pak Swedi. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nah ini kan baik, langsung aja kita lanjut ke Pak Agus ya, Pak Agus Budi Prasetyo ya, ke A6 ya. Jadi saya nanti di ke paling belakang deh. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Gadang atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar Pak Gadang? Wah, jelas banget Pak Agus. Silakan Pak Agus. Jelas, alhamdulillah. Izin share screen Pak Gadang. Silakan. Sudah muncul Pak Gadang ya? Silakan Pak Agus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, anak-anak mahasiswa. Semoga sehat semua ya hari ini. Untuk tema penelitian tahun 2023-2024, saya bersama Ibu Latifah Namulasari mengangkat judul karakterisasi dan investigasi struktur mikro dan fasa pada proses fusi alkali limbah terak timah. Latar belakang yang kami ambil bahwa Indonesia merupakan produsen timah ya terbesar kedua dan mempunyai produk samping atau byproduct berupa terak timah. Nah, ini terak timah ini secara secara lingkungan hidup ini masuk ke dalam limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Ini sesuai dengan PP nomor 101 tahun 2014 dan kemudian diperbarui lagi PP nomor 22 tahun 2021 ya. Ini merupakan limbah B3 yang harus ditangani secara serius. Kemudian di samping itu terak timah ini masih ya secara literatur atau kita baca-baca referensi, terak timah ini masih mempunyai beberapa unsur-unsur logam yang berharga ya. Kemudian untuk tujuan dari penelitian saya ini yang pertama melakukan karakterisasi dari limbah terak timah ini, kemudian untuk melihat potensi ya tadi unsur-unsur apa aja yang kira-kira nanti masih bisa diekstraksi, dimanfaatkan ya. Kemudian yang kedua menginvestigasi ya dengan proses fusi alkali ya, ini proses pretreatment ya sebenarnya ya masih di awal dengan beberapa uji di sini kami menggunakan pengujian X-ray diffraction XRD, kemudian X-ray fluorescence atau XRF ya, dan SEM ya. Di sini untuk mengetahui beberapa karakterisasi dari baik dari terak timahnya maupun hasil nanti setelah difusi alkali. Kemudian proses fusi alkali ini yaitu proses penambahan zat adiktif. Di sini kami memilih NaOH ya, natrium hidroksida untuk proses fusi alkali ini, yaitu dengan tujuan untuk
dekomposisi terak atau mengurai komposisi atau senyawa-senyawa yang berikatan yang secara kuat mungkin susah dipisahkan dengan proses-proses yang lain. Kita coba dengan fusi alkali ini dengan memanfaatkan temperatur 700 derajat selama 2 jam. Oke, nah di sini prosedurnya bahwa terak timah masih berupa granul ya, masih berupa granul dari perusahaannya. Kemudian kita proses untuk preparasi penggerusan dengan menggunakan dismel ya untuk memperoleh butiran yang halus. Di sini kira-kira minus 100 mesh ya, 100 mesh. Kemudian dilakukan karakterisasi dengan uji SRF, SRD, SEM. Kemudian ada proses fusi alkali sendiri. Kemudian setelah dilakukan fusi alkali, kita coba untuk investigasi struktur mikro dan fasanya. Nah, di sini hasil uji SRF. SRF sendiri digunakan untuk mengetahui ya, kadar-kadar senyawa yang ada di terak timah maupun di hasil fusi alkali. Di sini kita lihat ada beberapa unsur-unsur yang masih terkandung di dalam terak timah. Misalkan di sini Al2O3, kemudian ada Fe2O3, kemudian MgO, kemudian SiO2. Ini beberapa unsur logam yang mungkin masih bisa dimanfaatkan. Apalagi sekarang ini pemerintah juga sangat mengencarkan ya zero waste ya, zero waste. Jadi semua limbah yang dihasilkan dari proses produksi mungkin bisa dimanfaatkan lagi ya, diambil unsur-unsurnya untuk diaplikasikan lagi. Di sini juga ada beberapa logam tanah jarang atau rare earth ya. Di sini ada scandium, kemudian tantalum, kemudian yttrium ya, dan ini merupakan material kritis ya, sangat dibutuhkan di industri saat ini, sangat banyak dibutuhkan. Jadi hasil dari SRF ini sangat membantu kami untuk mengidentifikasi ternyata di terak timah ini sangat masih bisa dimanfaatkan untuk diambil unsur-unsur logam yang berharga. Kemudian kita coba untuk fusi alkali di sini dengan penambahan NaOH untuk memecah dari komposisi atau reaksi-reaksi yang berikatan kuat, sehingga nanti untuk proses kedepannya memudahkan, misalkan dilakukan untuk proses leaching atau hidrometalurgi dan lain sebagainya. Kemudian di sini hasil SEM. Di hasil SEM untuk terak timah sendiri di sini butirannya masih sangat besar ya, kasar di sini dengan skala 100 mikron. Kemudian EDS-nya juga ini hampir mirip dengan SRF tadi. Kemudian hasil fusi alkali di sini menunjukkan hasil atau ukuran-ukuran butiran yang lebih halus lagi, lebih kecil dan pori-porinya lebih banyak. Kemudian untuk hasil SRD di sini terak timah sendiri berdasarkan karakterisasi SRD ini menggunakan software Hexcore ya. Kita coba menggunakan Hexcore, kemudian diolah dengan origin. Ini menunjukkan bahwa beberapa senyawa di terak timah ini, terutama SiO2 ya, SiO2, kemudian ada silikon Ti, ZR, kemudian AlCaSi. Nah, ini unsur-unsur yang terkandung di dalam bukan unsur ya, senyawa kuat yang masih ada di dalam terak timah. Kemudian setelah kita lakukan fusi alkali dengan pemanasan dengan penambahan natrium dioksida, ini kita bisa memecah ya SO2-nya ini mungkin bisa dikombinasikan dengan Na-nya yang membentuk Na2SO3 dan kemudian membentuk NaTi juga. Ti di sini juga sangat bisa dimanfaatkan ya kalau misalkan bisa kita ekstraksi. Ya buat paduan, bisa buat logam murni dan lain sebagainya. Kemudian untuk luaran ini kami sama Bu Latifah ya sudah membuat draft untuk bisa di submit mungkin di jurnal JIPTEK ya. Rencana mungkin tahun ini tinggal finishing untuk hasilnya. Kemudian dari kesimpulan bahwa
terak timah ini yang dari pemerintah dianggapnya limbah B3 ya, ini benar-benar harus kita kita olah untuk menjadi bermanfaat. Ternyata masih mengandung unsur mayor yang bisa dimanfaatkan. Di sini ada titanium, ada besi, ada aluminium, ada SO2 ya, yang itu merupakan logam-logam yang masih sangat bisa diolah ya, dan mungkin nanti bisa diaplikasikan. Kemudian ternyata juga terkandung logam-logam tanah jarang. Di sini ada lantanum, skandium, yttrium ya, yang bisa digunakan untuk banyak sekali ya, untuk elektronika, kemudian untuk industri-industri komponen pesawat dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil SEM ya, di sini untuk mikrostrukturnya bahwa sebelum dan sesudah itu sangat berpengaruh ya, antara penambahan fusi alkali dengan NaOH dengan tanpa ditambahkan NaOH ya, untuk ukuran butir, untuk sebelum mikro, untuk pori-porinya, sehingga untuk proses lebih lanjutnya nanti akan lebih mudah. Kemudian hasil SRD dengan software Hexcore kita bisa lihat ya, dari awalnya SiO2, kemudian ada silenkit, kemudian ada kalsium aluminium silikat. Nah ini bisa dirubah ya menjadi fasa yang lebih mudah nanti untuk diolah lebih lanjut. Misalkan di sini ada kalsium tetrasirkonium oxide, kemudian andradit feron, kemudian sodium titanat. Nah ini fungsi dari tadi ya, fungsi alkali tadi untuk mengubah fasa yang ada di terak timah ini untuk selanjutnya dilakukan proses-proses yang lebih lanjut sehingga lebih memudahkan dan bisa termanfaatkan sehingga bisa terjadi zero waste. Mungkin itu Pak Gadang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas presentasi yang luar biasa Pak Agus, 8 menit ya. Artinya saya sudah melihat, sudah menangkap beberapa poin-poin dari semuanya, dari output, outcome, semuanya seperti itu kan. Artinya ketercapaian penelitian Pak Agus ya sudah oke Pak ya, sudah aman Pak ya? Sudah selesai untuk tahun ini Pak Gadang. Mungkin untuk penelitian sendiri bisa berlanjut ya ini, karena masih di awal ya, masih pre-treatment, mungkin bisa dilanjutkan untuk tadi ekstraksi unsur-unsur logam berharganya. Baik. Untuk dampak saya mungkin nggak katanya lagi, sudah dipaparkan ya Pak Agus ya, untuk dampak penelitiannya sudah tahu, sudah menangkap. Kendala ada Pak Agus ya, kendalanya? Kendala alhamdulillah tidak ada Pak Gadang. Aman lah ya Pak Agus ya? Aman ya, fasilitas, alat aman ya semuanya ya, kalau kendala ya, aman ya? Aman, cuman antriannya yang lama. Sama lah Pak Agus. Baik, berarti nggak ada kendala ya, tidak ada kendala. Oke, baik, kendala. Untuk keluaran, drafting atau gimana Pak Agus ya? Ya, submit. Untuk pengeluaran belum submit, sudah drafting ya mungkin 80%, tinggal finishing Pak Gadang. Ya, baik, mungkin nanti bulan depan mungkin bisa disubmit. Berarti rencana ke mana Pak Agus? Ke jurnal? Jiptek mungkin Pak. Sudah ada ini apa namanya, ngomong-ngomongan ya dengan ya kemarin sudah ini ya sama COVID ya. Sudah aman ya, sudah dipastikan ya, bagus ya. Insya Allah, semoga kalau enggak ya edisi berikutnya nggak apa-apa. Baik. Nah untuk keterkaitan ini Pak Agus, topik penelitian dengan matkul apa Pak Agus? Ada beberapa mata kuliah yang masuk ya, di sini ada material teknik, kemudian ada metode fisik ya, berupa material serbu begitu ya, dengan terus pengujian, kemudian proses produksi ini juga bisa masuk, dan ilmu bahan mungkin Pak Gadang mungkin bisa terkait untuk beberapa mata kuliah yang betul terkait. Baik Pak Agus. Untuk ini Pak Agus, keberlanjutan ya, jadi keberlanjutan kegiatan apa enggak kira-kira rencana tahun depan ya? Nah itu masih ada kemungkinan ya? Besar, karena ini karena masih pre-treatment ya, mungkin ditingkatkan lagi dengan beberapa variabel yang lebih komprehensif ya, dengan misalkan tadi baru untuk satu regen atau satu aditif kita coba bisa untuk beberapa aditif, misalkan NaOH, Na2CO3, NaCl, NaSO4, itu sangat banyak data-data yang akan didapatkan. Mungkin kalau misalkan ada mahasiswa yang pengen join atau bergabung, silakan aja, jadi bisa untuk skripsi nanti.
Baik, Pak Agus. Kami sudah menangkap dari berbagai pertanyaan yang saya sudah keluarkan ke Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus atas presentasi yang luar biasa. Oke, mungkin berlanjut Ya, lagi. Baik, Mas kasih Pak Agus. Kadang. Baik, berlanjut ke Pak Bambang Herlambang ya. Pak Bambang Herlambang, tolong dipersiapkan Pak Bambang perihal slide-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk share screen. Silakan, silakan. Sudah terlihat? Oke, terlihat Pak Agus, Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Baik. Teman-teman, jadi penelitian saya ini pengukuran kekasaran permukaan material aluminium dengan proses milling menggunakan alat uji roughness tester ya. Nah, salah satu parameter kualitas produk ya atau komponen permesinan itu adalah kekasaran permukaan. Semakin tinggi kekasaran permukaan, maka akan semakin rendah kualitas produknya itu. Terutama bergerak ya. Jika kekasaran permukaannya tinggi, itu akan mengganggu proses pergerakan dari piston itu. Sehingga diusahakan piston itu memiliki tingkat kekasaran yang rendah. Nah, dalam penelitian ini, jadi ada dua ya yang ingin ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana pengaruh variasi gerak kerja feeding 435 mm per menit, kemudian 342 mm per menit dan 249 mm per menit ya terhadap kualitas permukaan material aluminium. Kemudian bagaimana proses pengujian kekasaran permukaan ya produk-produk yang dibuat dari material aluminium dengan proses milling. Jadi tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh feeding terhadap kekasaran permukaan. Ya. Jadi ada tiga feeding ya. Jadi kita akan mendapatkan tiga nanti. Kemudian untuk mengetahui proses pengujian dan pengukuran kekasaran permukaan ya, menggunakan alat uji roughness tester. Nah, keterkaitan topik itu yang pertama dengan pengukuran teknik ya. Ini salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Kemudian metrologi, kemudian teknik manufaktur ya. Mungkin juga dengan proses produksi ya atau material teknik saya kurang tahu ya. Kemudian dampak penelitian, jadi ini bisa sebagai referensi bagi dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian di bidang kekasaran pembukaan dan proses milling menggunakan material aluminium. Kemudian alat dan bahan, yang pertama mesin milling ya konvensional, kemudian materialnya aluminium AA1100, kemudian pahatnya atau pisau untuk proses millingnya itu menggunakan high speed steel atau end mill ya, kemudian surface roughness tester KR220. Kemudian ini adalah metode ya, metode penelitiannya. Yang pertama persiapan alat dan bahan, kemudian proses milling ya. Kemudian ini ada tiga feeding ya, jadi tiga parameter ya, yaitu 435 mm per menit, 342 dan 239 mm per menit. Nah, setelah proses milling itu dilakukan proses pengukuran ya, kemudian pengolahan data, terakhir kesimpulan ya. Nah, ini adalah hasil percobaan ya. Jadi ada tiga parameter di sini. Jadi ada RA ya, ada RQ, ada RZ ya. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, ini untuk tingkat kekerasan RA itu seperti ini. Jadi yang merah ini yang 435 ya. Kemudian yang kuning 342, kemudian yang biru ini 249 ya. Kemudian RQ ya. Ini yang merah ini 435 ya. 342 yang kuning, kemudian yang biru ini 249. Nah, RZ itu yang merah ya, itu 435, kemudian yang biru 249, kemudian yang kuning itu 342 ya. Nah, ini kalau
kalau digabungkan ya, ini kita peroleh RA, RQ dan RJ seperti ini ya. Jadi untuk RA yang merah itu 249, yang kuning 4342 dan yang biru 435 ya. Nah, ini bentuk lain ya. Kalau yang ingin melihat angkanya itu dalam bentuk diagram batang. Itu RA-nya yang merah itu 249. Kemudian yang kuning 342, yang biru 435. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa tingkat kekasaran tertinggi itu diperoleh pada feeding 435, itu yang paling tinggi ya. Kemudian yang paling rendah itu yang feeding 249. Nah, dari sini bisa dia tarik kesimpulan ya. RA itu adalah pengukuran rata-rata aritmetis ya. Itu dari semua pengukuran itu diperoleh bahwa pada feeding 435 itu paling tinggi, itu sebesar 1,421 mikrometer ya. Sedangkan kekasaran terendah pada feeding 249 mm per menit ya, sebesar 0,861 mikrometer. Kemudian RQ ya, kekasaran rata-rata kuadratis itu tertinggi pada 435 sebesar 1790 mikrometer, terendah pada 249 mm per menit yaitu sebesar 1,214 mikrometer. Kemudian kekasaran total rata-rata RZ, ini kekasaran tertinggi pada feeding 435 mm per menit ya, sebesar 9,305 mikrometer, dan terendah pada feeding 249 mm per menit sebesar 6,617 mikrometer ya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika ingin mendapatkan tingkat kekasaran permukaan yang rendah, maka kita harus menggunakan feeding yang rendah. Sedangkan dengan feeding yang lebih tinggi akan diperoleh tingkat kekasaran yang lebih tinggi. Kemudian keberlanjutan itu ada rencana untuk penelitian kekasaran permukaan menggunakan materi baja karbon rendah ya. Karena kita tahu baja karbon rendah ini banyak digunakan ya di dunia teknik ya. Nah, ini adalah jurnalnya ya, jurnal Jupiter. Nah, ini linknya. Nah, ini ada jurnalnya. Ini ada peralatan ya dan bahan ya. Kemudian ini bahan ya, kemudian setup alat, kemudian ini proses pengukurannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Gadang. Baik, terima kasih Pak Bambang. Luar biasa penelitian untuk tahun ini ya Pak Bambang. Artinya ketercapaian sudah aman ya Pak Bambang ya? Aman, sudah 100% ini. Sudah 100% ya? Oke, baik. Saya note dulu ya Pak Bambang ya. Artinya sudah tercapai ya. Sudah tercapai. Ini kalau dampaknya sudah Pak Bambang sudah sampaikan ya, dampaknya kan Ya. penelitian ya. Sudah. Iya. Oke, baik. Kendala ada kendala Pak Bambang selama ini Pak Bambang? Alhamdulillah nggak ada Pak Gadang. Tidak ada ya, tidak ada. Lancar-lancar aja. Alhamdulillah tidak ada ya. Baik, 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 tidak ada. Untuk keluaran Pak Bambang, ini sudah terbit ya? Sudah. Oh, sudah. Jupiter ya. Ini ngejar deadline. Jadi keluaran. Itu sudah terbit ya, sudah publish ya, sudah publish. Publish di jurnal mana Pak Bambang? Jupiter. Apa tuh? Di mana tuh Pak Bambang? Ini nih, publikasi ilmu keteknikan industri elektro dan informatika. Ini ada linknya nih. Baik. Berarti sudah publish ya, sudah publish. Baik. Berarti udah mantap nih Pak Bambang nih. Sudah aman nih ya, sudah selesai nih kayaknya nih. Baik. Jadi, untuk keterkaitan nih Pak Bambang dengan materi. Terkaitan tadi ini apa aja? Berarti ya. Teknik ya, metodologi, teknik manufaktur. Mungkin proses produksi ya, saya kurang tahu. Ada proses milling, kemudian material teknik mungkin ada metodologi ya. Baik, sudah ada. Artinya artinya sudah lengkap ya Pak Bambang ya. Artinya dari luaran sudah terbit, sudah publish, kemudian tidak ada kendala, tercapai 100%, berarti sudah ya insya Allah perfect lah gitu ya, sempurna nih. Berarti sudah aman lah semuanya kan. Berarti apalagi tadi keberlanjutan lagi sudah ada ya nanti tahun depan ya Pak Bambang ya untuk baja karbon rendah ya nanti ya sebagai subjeknya ya. Pengembangan untuk ini ya untuk permukaannya ya gitu ya, seperti. Baik. Pak Bambang mungkin sudah segitu aja. Kami tangkap ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kemudian kita next lebih lanjut lagi ya ke Pak Cahyadi ya Pak. Monggo silakan Pak Cahyadi.
Ya, terima kasih Pak Dr. Gadat. Dengaran suara saya Pak? Wah, jelas Pak. Oh, ya. Ah, untuk presentasi penelitian saya mungkin nanti akan dibantu sama Muhammad Rio Pak. Ya, Jadi silakan Pak Jayadi. nanti saya yang coba bantu juga. Silakan Muhammad Rio. Baik, Pak. Silakan. Rio ya? Iya, Pak. Silakan. Lanjut. Share screen ya gimana? Udah. Share screen. Bentar Pak, mohon maaf Pak, lagi ini dibuka PowerPoint-nya. Lagi loading ya. Oke, silakan. Sudah muncul Pak? Oke, silakan. Jelas. Jadi judul penelitian ini adalah analisis connection road sepeda motor terhadap kekerasan dan kekuatan bending pada material baja IC 40 IC 1045. Connection road dalam sepeda motor merupakan penting dalam kendaraan poros engkol untuk meneruskan gaya dari piston ke poros engkol. Sepeda motor dengan kapasitas 150 cc sering digunakan untuk balapan di Indonesia. Tekanan tinggi dan berulang yang diterima piston selama kompresi menimbulkan beban LTW yang terjadi pada connection rod. Pada beberapa masih banyak Pak. dapat terjadi buckling atau bengkok atau fraktur atau patah pada bagian kritisnya akibat tidak kuat menahan beban fatigue dan piston. Untuk mengantisipasinya terjadi buckling dan fraktur, maka diperlukan pemilihan material yang kuat untuk menahan beban fatigue pada connection root. Jenis material yang dapat digunakan untuk perancangan connection root adalah baja IC. Baja IC merupakan jenis baja yang dapat digunakan untuk pembuatan komponen kendaraan seperti gigi, poros, dan connection root. Pada penelitian ini kita menggunakan metode pengujian kekuatan dan pengujian kekerasan menggunakan alat Rockwell. Nah, untuk hasil pengujiannya yaitu yang pertama ada hasil pengujian kekerasan. Uji kekerasan dilakukan pada benda yang hasilnya bisa kita lihat sebagai berikut. Untuk A itu bagian depan dalam, untuk B bagian depan luar, dan untuk C bagian belakang dalam, dan untuk D itu bagian belakang luar, dan E bagian lengan. Untuk contohnya ada dua, yaitu bekas dan baru. Untuk yang bekas ini untuk yang A itu 63 HRC dan baru itu 71 HRC. Sedangkan yang B itu untuk yang bekas 47 HRC dan yang baru itu 42 HRC. Untuk yang C, yang bekas itu 68 HRC dan yang baru itu 62 HRC. Sedangkan untuk yang D, yang bekas itu 33 HRC dan yang baru itu 31 HRC. Untuk yang E itu 47 HRC untuk yang bekasnya dan yang barunya itu 45 HRC. Dari nilai uji kekerasan pada connection root ini didapatkan kekerasan yang tinggi pada bagian C dengan nilai sebesar 68 HRC. Pada bagian A mendapatkan nilai 63 HRC. Pada connection root baru didapatkan kekerasan yang tinggi pada bagian C 71 HRC, pada bagian C 62 HRC. Dan untuk pengukuran bendingnya yaitu sampel ada dua juga, yang baru dan yang bekas. Untuk yang bekas ini mendapatkan hasil rata-rata itu 596,46 kg F per cm kuadrat. Dan yang baru itu 447,35 cm kuadrat. Berdasarkan data di atas, dapat disebutkan bahwa connection root lama lebih kuat dibandingkan dengan connection root baru. Karena connection root
di atas yang lama itu sudah melakukan proses pembakaran secara alami melalui media motor itu sendiri. Sedangkan connection root baru tidak melakukan proses pembakaran apapun. Untuk kendalanya yaitu perlu dilakukan pengujian struktur mikro untuk mengetahui kekerasan dari connection root tersebut dan untuk melakukan pengujian kuat tarik untuk mengetahui kekuatan elastisitas pada connection root. Nah, untuk tujuannya yaitu setelah hasil analisis pengujian maka material BCA 1045 aman digunakan pada connection root seperti pada dalam proses pengujian kekerasan Rockwell didapatkan bahwa nilai kekerasan pada connection root lama baik dikarenakan adanya proses pembakaran alami dengan sendiri. Dari hasil uji bending dapat disebutkan bahwa connection root lama lebih kuat dibandingkan dengan connection root baru karena adanya proses pembakaran. Yang keempat, kegagalan connection root juga dapat disebabkan oleh mekanisme yang terjadi pada rangkaian motor bakar di mana bagian bawah small area kecil dari connection root sehingga terjadi fenomena yang tersebut akan terjadi kegagalan berupa buckling maupun patah atau di area tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rio ya, Rio, Mas Pak. Rio. Oke, baik. Berarti kamu yang akan menjawab ya pertanyaan saya. Baik Pak, baik Pak. Baik, luar biasa, luar biasa. Artinya, ketercapaiannya gimana penelitian kamu? Apakah sudah 100% atau belum tahun ini? Sudah oke ya? Sudah Pak, sudah. Berarti udah ya, berarti sudah kamu sudah tercapai ya gitu ya? Ya, baik. Kemudian dampaknya apa untuk atau outcome-nya apa dari penelitianmu? Dampaknya masyarakat. Untuk mengetahui nilai kekerasan dan kekuatan connection root jika terjadi pembabaran yang terus mengurangi kegagalan berupa buckling maupun patah tadi Pak, sehingga fungsi komponen tersebut tetap aman untuk digunakan. Ya, artinya dampaknya itu artinya saya tangkap itu artinya itu adanya peningkatan kualitas ya gitu ya. Ya, Pak. Kualitas komponen ya gitu ya. Ya, Pak, untuk meningkatkan kualitas komponen, Pak. Oke. Terus kendalanya apa selama ini kamu penelitian? Untuk saya sendiri sih tidak ada Pak. Kendalanya Pak. Perlu dilakukan untuk pengujian struktur mikro Pak untuk mengetahui kekerasan dari koneksi tersebut. Itu kendalanya itu. Artinya kan artinya kendala saya tangkap itu kendala dari peralatan karakterisasi. Artinya kamu belum melakukan karakterisasi yang lebih advance lah gitu kan, melakukan pengujian struktur mikro ya seperti itu kekerasan sebagainya gitu kan. Ini kan perlu dilanjutkan lagi kendalanya. Jadi kendala-kendala itu kendala untuk peralatan karakterisasi itu penting untuk mendapatkan data-data yang lebih terbaik lagi ya untuk membackup penelitianmu seperti itu. Baik, Pak. Oke. Nah, luaran penelitian dijanjikan bagaimana? Silakan Pak. Jadi ya, monggo silakan Pak. Untuk luaran kita nanti coba publikasi juga Pak melalui jurnal yang ada di Prodi Teknik. Iya. Untuk saat ini mungkin masih dalam draft ya. Drafting Pak ya. Sambil menunggu itu untuk volume berikutnya dibuka nanti kita ajukan untuk proses keluarannya Pak. Berarti artinya itu baru drafting ya Pak Cahyadi ya? Sedang drafting Pak ya? Rencana mau diterbitkan di mana Pak Cahyadi? Terbitannya? Mungkin di Biptek, Caktan, dan Sistem. Salah satu dari ketiga itu. Baik, jurnal Unpam ya, di tiga itu Pak ya, seperti itu ya. Baik. Untuk keterkaitan Pak Cahyadi, untuk keterkaitan dengan mata kuliah Pak? Nah, untuk keterkaitan kita ada beberapa ya, antara lain mungkin dari material teknik ya, kemudian pemilihan bahan dan prosesnya dari segi kekuatan dan nilai kekerasan tadi, kemudian pengukuran teknik. Baik Pak. Apakah nanti penelitian ini akan akan berlanjut lagi Pak ke tahun depan?
Insya Allah Pak, terkait dengan kendala-kendala tadi yang keterbatasan alat tadi, struktur mikro dan uji tarik, mungkin nanti kita coba lengkapi lagi untuk penelitian berikutnya Pak. Baik, Pak. Artinya selain juga tadi kendala juga, jadi keberlanjutan itu ada, Pak ya, untuk tahun depan, Pak ya. Ya, Pak. Ya. Baik, 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 baik. Baik, kami sudah menangkap Pak Cahyadi untuk kegiatan Pak Cahyadi dan rekan-rekan mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Cahyadi. Rio juga ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, luar biasa. Selanjutnya saya ya jadi ya. Selanjutnya saya ini terakhir nih ya. Terakhir nanti yang jadi reviewer siapa saya nggak tahu juga nih. Mungkin mungkin nanti ada reviewer yang lainnya di room lainnya kali ya bisa mereview saya gitu kan seperti itu ya. Baik, mungkin untuk terakhir ya, alhamdulillah ini ya baru 10.21 ya, kita paling cepat kayak ini ya, hampir setengah 11 kita sudah akan menyelesaikan sequence dari apa namanya presentasi kali ini. Coba ditutup oleh saya akan coba share screen ya, ibu sekalian. Bentar dulu share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini pakai bahasa Inggris karena saya sudah submit ke jurnal Piston ya, di mana jurnal Piston itu kan harus berbahasa Inggris ya, yang sudah ditetapkan oleh Mbak Silvi kan, apa jurnal Piston itu harus berbahasa Inggris di awal bulan Juli ini ya, apa lah. Jadi saya belum sempat belum sempat untuk apa ya, belum sempat untuk apa namanya mentranslate ke bahasa Indonesia. Baik, eh, saya mulai saja, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini penelitian sangat sederhana. Jadi saya dengan Pak Asadul Anam, penelitian tentang ketahanan korosi material superalloy C276 terhadap peningkatan konsentrasi ion klorida di media larutan NaCl. Ini adalah penelitian yang fundamental. Kita fokus ke bidang korosi, khususnya untuk material yang base nickel. Karena memang kelihatan memang momok dari adanya ion klorida itu sangat luar biasa terhadap ketahanan korosi yang terjadi di material-material base nickel seperti itu. Ya, ini mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian bahasa Inggris, tapi saya infokan pakai bahasa Indonesia bahwa memang korosi itu memang fenomena yang luar biasa, di mana memang korosi terjadi itu merupakan suatu reaksi elektrokimikal ya yang di logam oleh lingkungan sekitar seperti itu. Nah, lingkungan yang kita ambil adalah lingkungan berbasis pada garam NaCl larutan seperti itu. Kita menggunakan material hastelloy C276 campuran antara nikel, krom dan MO. Tapi ini merupakan material yang dikatakan sebagai pasif metal seperti layaknya stainless steel itu ini adalah pasif metal, dia tahan terhadap korosi, namun dia tidak tahan terhadap atau kurang tahan terhadap larutan yang berbasis pada garam, ion klorida sebagainya. Itu yang harus kita karakterisasi, kita investigasi kenapa seperti itu, karena memang momok dari anion klorida ini luar biasa terhadap material-material yang memang dikategorikan sebagai material tahan karat, namun akan terjadi namanya korosi. Umumnya korosi yang terjadi itu korosi yang pitting ya, pitting itu lubang. Jadi kalau pitting logam, lubang, karena memang beda dengan korosi lainnya seperti baja karbon rendah, mereka itu korosi yang seragam itu yang dia akan habis begitu saja secara cepat gitu seperti itu. Tapi kalau namanya korosi di material-material yang berbasis nikel, krom dan sebagainya, itu dia tuh akan apa namanya menimbulkan namanya penampakan berlubang-lubang. Ini cukup berbahaya karena ini merupakan sebagai kasotropik atau sebagai reaksi yang akan berbahaya bagi konstruksi atau integritas dari struktur yang ada seperti itu. Jadi objek kami adalah kita ingin menentukan bagaimana ketahanan korosi yang terjadi pada material tersebut dengan mempertimbangkan parameter. Jadi parameter korosi itu banyak sekali, banyaknya. Jadi kita hanya mengambil 2 parameter saja, yaitu parameter dengan konsentrasi variasi konsentrasi klorida dan variasi pH. Kita coba
bandingkan dengan pH asam, pH netral, dan pH basah apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini yang sampel preparasi kami seperti itu. Kita ada banyak. Jadi kita tidak menggunakan metode bilangan berat, ya, biasanya kita menggunakan namanya tes elektrochemical. Jadi kayak istilahnya itu uji listrik ya, uji listrik DC ya, seperti itu. Kan kita menggunakan variasi dari 0,001 molar sampai 1 molar. Kenapa kita sedikit agak kecil? Karena memang dengan kecilnya konsentrasi klorida saja akan bisa meningkatkan kerentanan terhadap korosi yang terjadi di logam tersebut. Nah, ini yang makanya kenapa kita hanya menggunakan sekitar 0,01 molar gitu, nggak lebih gitu. Yang pasti kita akan coba uji dengan kita juga memvariasikan dengan nilai pH. Kemudian ada juga namanya open circuit potensial. Ini untuk melihat gimana korosi pada titik kesetimbangan, kita penting. Kita juga menggunakan anodic potential dynamic. Kita ingin melihat bagaimana potensial pittingnya atau potensial pitting yang terjadi, potensial lubangnya apa yang terjadi, makin seperti itu. Dan juga TAFEL untuk melihat dynamic laju korosi yang terjadi. Kita menggunakan alat yang cukup sederhana, cukup mahal juga harganya gitu kan, seperti itu. Nah, jadi ini yang tapi cukup cepat pengujiannya. Jadi nggak butuh setahun, 3 bulan sudah bisa kita dapatkan hasil yang cukup memuaskan seperti itu. Nah, ini yang kita lihat seperti ini. Jadi open circuit potensial di mana ini adalah jika ini tendensi ya. Jadi tendensi di mana peningkatan konsentrasi klorida aja bisa menurunkan atau menurunkan nilai negatifnya seperti itu kan. Jadi makin negatif gitu ya. Kalau memang makin negatif artinya tendensi terjadi korosi semakin tinggi. Ini yang menggunakan open circuit potensial. Makanya terlihat sini dengan apa ya? Dengan peningkatan yang terjadi, makanya kenapa dia akan terus meningkatkan seperti itu. Kemudian ini adalah anodic potential dynamic, artinya ini adalah untuk melihat bagaimana tendensi. Jadi kita tidak hanya melihat secara kasat mata, oh ini apakah lubang atau tidak, tapi kita menggunakan pengukuran. Jadi pengukuran bagaimana bertendensi akan terjadinya korosi lubang atau pitting corrosion, di mana semakin tinggi konsentrasinya, dia potensial akan bergerak semakin negatif. Atau sebaliknya, semakin dia kecil konsentrasi NaCl, makanya dia semakin positif, seperti itu, ke arah positif. Ini yang kita bisa melihat ternyata memang peningkatan konsentrasi saja bisa menurunkan atau bisa membawa arah ke negatif. Ini yang artinya ini menjadi kerentanan akan semakin besar. Gitu. Oke, nah ini yang dilihat, ini kita uji dengan sederhana dengan variasi pH ya. Kita ada 2, 7 dan 10, artinya 2, 7, 10, artinya kita dengan larutan NaCl kita ubah sedikit larutannya ke arah pH 2 atau ke pH yang 10 dengan menggunakan reaksi dengan menggunakan menambahkan HCl untuk asam, terus kemudian NaOH dengan basa seperti itu. Nah, lihat bahwa ternyata dengan peningkatan atau penurunan pH saja bisa meningkatkan laju korosi, dan peningkatan pH juga dia juga menurunkan laju korosi. Nah, ini yang sebenarnya yang kita lihat ternyata memang variasi konsentrasi dan variasi pH saja sudah bisa melihat bisa menurunkan atau menaikkan ketahanan korosi pada logam C276 seperti itu. Nah, ini yang bagi teman-teman yang mungkin akan beranjak ke korosi, misalnya ini adalah uji TAFEL. Jadi uji TAFEL ini uji melihat bagaimana reaksi yang terjadi logam yang terjadi di posisi katodik dan anodik. Jadi ini adalah kalau di paling bawah ini adalah katodik, di atas itu adalah anodik. Kita lihat di sini bahwa kalau Bapak lebih lihat ada semacam garis stabil lurus ya, lurus di anodik itu menunjukkan ternyata bahwa material C276 base nickel ini mempunyai ketahanan terhadap korosi dengan menimbulkan namanya lapisan pasif-pasif. Sama halnya juga dengan stainless steel. Hampir sama stainless steel ini hampir sama seperti stainless steel, dia akan ada namanya lapisan pasif-pasif. Ini yang terjadi di TAFEL. Jadi kita bisa melihat peta dari kekuatan
dari kekuatan dari materialnya, dari sisi di kekuatan material sisi untuk untuk korosinya seperti itu. Di mana dengan penurunan pH saja ini bisa menurunkan rapat arus baik antimony maupun tingkat katodik. Jadi kalau Bapak sekalian akan berkecimpung di korosi, bahwa perlu diingatkan bahwa pengujian TAFEL ini sangat penting banget untuk melihat performa atau kinerja dari masing-masing logam, apapun logamnya pasti akan kita uji dengan menggunakan TAFEL plot seperti itu. Dan ini cepat, Bapak, ini cepat sekali. Satu hari saja bisa mendapatkan 10 data gitu kan, seperti itu, dengan material berbeda. Gitu. Baik, ketercapaian alhamdulillah 100% ya. Jadi sesuai dengan tujuan kami. Kemudian juga untuk luaran sudah alhamdulillah sudah submitted ya. Jadi kita sudah submit draftnya ke Jurnal Nasional Sinta 4, di mana mulai sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, jika misalnya sudah yakin dengan drafting paper berbahasa Inggris, silakan sisa submit ke Piston, karena Piston itu sudah mulai mengarah ke jurnal ke bahasa Inggris yang sudah dibawakan oleh Mbak Sylvie seperti itu. Jadi memang harus berbahasa Inggris, walaupun ini jurnal nasional gitu ya, tapi ini sudah mulai mengarah ke, jadi mulai bulan Juli itu sudah harus berbahasa Inggris gitu. Ini challenge buat Bapak Ibu sekalian. Jika misalnya nanti akan mau menaik level ya ke proceeding internasional, mungkin level pertama ini dulu submitted ke jurnal nasional berbahasa Inggris. Setelah oke, baru nanti ke level proceeding internasional dan jurnal internasional. Ini adalah one step to proceeding lah internasional. Ini menggunakan submit bisa kita ke level jurnal nasional Sinta 4 di jurnal Piston karena sudah berbahasa Inggris. Seperti itu. Kalau kendala, alhamdulillah tidak ada karena fasilitas sudah oke, nggak ada masalah, kendala sudah ada, tercapai 100%, kemudian luarannya sudah alhamdulillah, insya Allah Juli, karena di Piston tuh bulan Januari Juli ya, itu dua kali terbit, saya kemungkinan akan diproyeksikan di bulan Juli tahun 2024, berarti bulan depan ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, conclusion, artinya jelas kalau untuk konklusi jelas bahwa peningkatan konsentrasi klorida itu akan menurunkan namanya ketahanan korosi. Sama halnya juga dengan stainless steel itu sama. Jadi kalau namanya pasif material seperti stainless steel, aluminium, nikel, stainless atau mungkin hastol dan sebagainya itu pasti akan melihat bagaimana konsentrasi klorida yang terjadi. Kemudian juga dengan variasi pH pun juga sama. pH pun juga akan bisa meningkatkan laju korosi jika kita tempatkan di pH rendah, pH 2. Dan sebaliknya di pH 10 bahwa penurunan laju korosi akan turun. Kecuali aluminium ya. Kalau aluminium itu nggak bisa, aluminium itu amfoter, di mana amfoter itu istilahnya itu asam kena, basah kena, tengah-tengah netral oke. Tapi kalau untuk stainless steel atau nickel base seperti C276 ini asam kena, yang netral kena, basah nggak kena gitu, seperti itu kan. Atau sebaliknya kalau misalnya baja asam kena netral tidak terlalu, basah lebih nobel, lebih pasif lagi kalau baja kan rendah, kalau pH-nya tinggi ya, seperti itu. Baik, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, presentasi yang saya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mana? Pak Gadang ya, untuk Ya. acara selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Gadang ya, dan Bapak Ibu yang lainnya ya, untuk kegiatan diseminasi penelitian pada pagi hari ini ya. Tadi sudah dipaparkan ya oleh para presenter ataupun pemakalah pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita tutup kegiatan diseminasi penelitian untuk hari ini, mungkin nanti ada sesi foto bersama dulu ya, betul ya. Mohon dibuka untuk layar monitornya agar kita bisa melakukan sesi foto bersama sebelum penutup nanti. Silakan buka layar teman-teman mahasiswa ya. Rekan-rekan dosen juga untuk nanti sesi foto ya. Silakan, jangan malu-malu.
Nah, Pak, ya, Pak Sandy mana? Pak Pak Kusdi, Pak Kusdi? Kusdi, Pak Kusdi, on, Pak Farid on cam, Pak Swedi on cam nggak, Pak Swedi? Sandy ada nih. Pak Kusdi mana nih? Ya, silahkan teman-teman mahasiswa yang lainnya juga bisa layarnya. Apa dia ya? Ya, kita lakukan sesi foto terlebih dahulu ya. Ya, satu, ya silahkan jika ada yang ingin dibuka lagi silahkan. Ya, satu, dua, tiga ya. Nah, Pak Kusdi ada, Pak Kusdi baru on ya. Pak Kusdi. Iya, maaf. Gak apa-apa Pak Kusdi. Kita Ya, mau kita coba foto. sekali lagi ya. Pak Wendy udah. Ya, kita coba satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, untuk kegiatan diseminasi penelitian hari ini, ya saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa, kepada para presenter, Bapak Ibu dosen semuanya. Pak Pradhan, terima kasih atas kesediaannya menjadi Ya, moderator sama-sama Pak Cahyadi. hari ini. Ya, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk para presenter tadi atau para pemasalah, dimohon untuk mengisi link presensinya ya Pak ya, agar nanti sertifikatnya bisa kita kirimkan. Nah, sebelum kita tutup, kita akhiri ya teman-teman pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kegiatan seminar ataupun diseminasi di semester berikutnya ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyadi, Bu Edi, Pak Mas Agus, Bambang. Terima kasih Pak Kusdi. Terima kasih Pak Kadang. Pak Mana semua. Ya semuanya juga. Terima kasih teman-teman semua ya, teman-teman. Pak Swedi ya, terima kasih Pak Swendi ya semuanya. Izin lab ya, Bapak Ibu sekalian. Sama-sama. Iya, terima kasih banyak Pak Kadang. Sama-sama Pak. Yuk, izin lab Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di apa dulu ya?